Kaum muslimin yang saya hormati, masih ada lagi tipu daya mereka kaum Syiah, sangat banyak, dan sungguh tidak cukup tempat ini untuk membahasnya dan tidak cukup waktu untuk membahasnya. Kalaupun kajian rutin mungkin berapa kali hari akan selesai dan faedahnya cuma satu, mereka sesat, selesai, cukup. Ini satu buku, judulnya khusus, Yaumul Ghufran, hari perayaan Syiah merayakan kematian Umar bin Khattab. Satu buku khusus. Satu buku lagi Syiah wa Tahriful Quran. Dan satu lagi buku beliau yang sedang kita baca. Dan masih banyak kitab-kitab lain, bahkan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Meliyah, penuh dengan bantahan-bantahan terhadap Syiah. Walhamdulillah, karena syubhat-syubhat mereka kuno sudah sejak dulu, maka bantahannya sudah tuntas. Sudah tinggal siapakah yang mau membaca. Mau membaca kitab para ulama ahli sunnah, akan terbantah semua syubhat-syubhat mereka yang sepintas kelihatannya membingungkan. Semuanya sudah terjawab. Semuanya sudah terjawab. Kata Syekh Rabi hafizahullah dalam kitabnya ini, tipu daya Rafidhah. Min makayid Rawafid, min makayid ar-Rawafid annahum li shiddati fujurihim wa hiqdihim 'ala al-Qur'an was sahabah qad imtaddat aydihim al-kha'inah lil Qur'an al-'azim. Di antara tipu daya para Rafidhah Syiah, dan karena jahatnya mereka dan dengkinya mereka terhadap Al-Quran dan terhadap para sahabat, maka tangan-tangan mereka terjulur, tangan-tangan khianat mereka terjulur untuk ngotak-ngatik Al-Quran. Tubadil fihi wa tuharrif wa tazid wa tanqus. Mereka tambahi, mereka kurangi, mereka rubah kama tasya, sesuai keinginan mereka. Lahum ahwa'uhum, sesuai dengan hawa nafsu mereka yang disandari, atau hawa nafsu mereka yang bersandarkan kepada kedengkian. Wali kitab hadza ayyuhal qari baina yadayhi satara al-katsir. Dalam kitab ini insyaallah akan ada sekian banyak bukti-bukti tahrif mereka terhadap Al-Quran. Setiap ada kalimat mereka akan bisa tafsirkan kepada urusan mereka. Masalah kemaksiatan dan ketaatan, mereka katakan kemaksiatan itu menentang Ali, ketaatan itu memilih Ali. Jadi barang siapa yang ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nar jahannam, barang siapa yang menentang Ali, maka baginya neraka jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Masya Allah, mengerikan sekali. Semua dilarikan ke sana. Tidak ada agama bagi mereka kecuali dua. Harus mengikuti imam dan memusuhi para penentang imam. Imamnya fiktif, namanya disebut tapi orangnya bukan yang kita maksud. Mereka membuat tahrif-tahrif yang seperti itu dalam rangka menuangkan kedengkian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa ma aktsara tabakihimul fajir min tahrifil Quran wahumul muharrifun. Betapa banyak mereka berpura-pura menangis karena Quran yang dirubah-rubah, padahal mereka sendiri merubah Al-Quran. Jadi jangan tertipu dengan tangisan mereka ketika menangis Al-Quran. Ini gara-gara Abu Bakar wa Umar, ini gara-gara mereka para sahabat-sahabat yang durjana, yang merubah-rubah Al-Quran. Ini harus ada kalimat ini, harus ada kalimat itu. Menangis mereka, sungguh-sungguh keluar air mata. Tapi tamakau, nangis-nangisan, berupaya supaya nangis, menggambarkan betapa sedihnya Al-Quran dirubah-rubah oleh para sahabat. Padahal mereka lah al-muharrifun. Ini tipu daya. Orang-orang awam yang hanya mengukur dengan perasaan tertipu. Orang ajar ya para sahabat. Menganggap bahwa orang ini pembela Al-Quran. Buka bukunya. Membela sunnah nabawiyah. Aku membuka buku Sahih Bukhari ini sungguh dengan berwudu lebih dulu. Aku takut memegang buku yang suci seperti ini dengan tangan yang kotor dan najis. Aku berupaya untuk bersih. Masya Allah, pembela sunnah. Sampai ketika dalam satu hadis, kok ada hadis yang seperti ini? Masuk akal. Ini jangan-jangan Abu Hurairah nggak benar.
Tapi kalau Bukharinya, kayaknya nggak mungkin. Bukharinya yang dibela, Abu Hurairahnya dicela. Ini namanya politik belah bambu. Musuh mencatat itu. Kalau Bukhari, seorang alim yang ini, terus masukkan hadis yang seperti itu, ini nggak mungkin. Mesti ini berarti Abu Hurairahnya tidak benar. Terkesan pembela sunnah. Sama ketika baca Quran. Wa Ali Imran 'alal 'alamin. Dimuliakan Ali Imran 'alal 'alamin. Sedih saya. Ini ayat nggak benar. Masa Ali Imran dimuliakan di atas seluruh alam, Ali Muhammad tidak dimuliakan? Mustahil. Tidak mungkin. Berarti harusnya ada Ali Muhammad. Ini gara-gara mereka para sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Apa kesannya? Pembela Al-Quran. Dan mereka para sahabat perusak Al-Quran. Pembela Ahlul Bait. Ali Muhammad tidak disebutkan. Ini kejahatan mereka. Tipu daya mereka. Dan alhamdulillah yang tertipu hanya qawqa'iyun wal juhala. Orang-orang ngawur, orang-orang bodoh, orang-orang yang sangat awam yang nggak ngerti apa-apa. Itu tertipu. Orang yang memiliki pengertian sedikit saja tentang Quran was sunnah, insya Allah akan mantap di atas tauhid was sunnah, di atas Quran was sunnah, nggak akan tergoyahkan dengan subhat-subhat pasaran, subhat-subhat yang murahan dari Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang sangat termasuk diantaranya apa yang pernah dibahas oleh tokoh Syiah yang buta tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, berpaling dan berbuka masa ketika datang seorang yang buta. Kita tahu tafsirnya dari para ulama ahli tafsir, bahkan dari mulai para salafus saleh, dan itu merupakan kemuliaan Rasulullah SAW. Ditegur langsung oleh Allah, jangan begitu, jangan berbuka masa. Itu kemuliaan Rasulullah SAW. Dan itu dalil maksumnya Rasulullah. Rasulullah SAW terjaga, terlindungi dari kesalahan. Begitu berbuka masa ditegur oleh Allah, jangan berbuka masa. Apakah berbuka masa terpaling? Tetapi orang ini, si Syiah tadi, membaca ayat ini enggak benar tafsir ahli sunnah ini. Tafsir mereka. Masa Rasulullah berbuka masam? Tidak. Rasulullah bermuka manis, tidak berbuka masam. Yang bermuka masam itu orang-orang kafir ketika didatangi dakwah oleh Rasulullah SAW. Ditafsirkan, diganti oleh mereka, ditahan, seret sana kemari. Terkesan dia yang membela Nabi. Ahli sunnah yang mencerca Nabi dikatakan bermuka masam dan seterusnya. Subhat berikutnya lagi. Kita katakan dengan jawaban yang tegas bahwa itu bukan mencerca Nabi, tapi membuktikan maksumnya Rasulullah. Apa makna maksum? Dijaga dari kesalahan. Jadi kalau ada sesuatu yang salah akan ditegur oleh Allah. Sehingga beliau terjaga dari kesalahan. Itu makna al-maksum.